Kita biasa memang disekap di kamar, tapi kenyataannya enggak seperti ini, Pak. Ya, biasa sekap di kamar. Iya. Di penghujung Desember 2016, ketika sebagian besar orang tengah sibuk menyiapkan pesta akhir tahun dan merayakan kebersamaan sebuah rumah megah di Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A Jakarta Timur menyimpan teror yang tak bisa dimaafkan oleh waktu. Rumah itu milik seorang pria bernama Dodi Triyono, seorang arsitek sukses, terpandang, dan berkecukupan. Kehidupannya nyaris sempurna di mata banyak orang. Mobil mewah, rumah berlantai 2 yang luas, dan 3 orang anak perempuan yang menjadi pelita hidupnya. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, rumah itu akan berubah menjadi tempat paling mengerikan di Jakarta. Tempat di mana 11 orang disekap di kamar mandi sempit tanpa ventilasi. Tempat di mana 6 dari mereka menghembuskan napas terakhir dalam kondisi mengenaskan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Semua berawal pada pagi 26 Desember 2016, hari Senin yang tampaknya biasa saja. Dodi baru saja menjemput 2 putrinya dari kegiatan olahraga. Mereka pulang ke rumah dengan supir dan babysitter. Di rumah, suasana juga berjalan seperti biasa. Seorang rekan bisnis datang, seorang teknisi AC pun sedang bertugas. Tapi jam demi jam berlalu, dan langit mulai gelap. Di balik pagar rumah yang tertutup rapat, 2 orang asing sedang mengintai. Bernama Ramlan Butar-Butar dan Erwin Simanjuntak, 2 residivis kelas berat yang sudah kenyang keluar masuk penjara. Mereka bukan perampok biasa, mereka spesialis rumah mewah. Dan hari itu mereka sudah mengincar rumah Dodi sejak beberapa hari sebelumnya. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, keduanya mendobrak masuk dengan kecepatan dan kekerasan. Mereka membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Dalam waktu singkat, suasana rumah berubah jadi medan ketakutan. Teriakan, tangisan, dan suara benturan menggema di dalam rumah megah itu. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Hanya ada kekerasan yang membabi buta dan perintah kasar. Kumpul semua di kamar mandi. 11 orang, Dodi, 3 anaknya, 2 supir, 2 babysitter, teman dan teknisi AC, dipaksa masuk ke sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 1 meter. Semuanya dijejalkan, ditumpuk seperti barang. Tidak ada celah, tidak ada oksigen. Pintu dikunci dari luar. Dan disitulah, perlahan, waktu menjadi racun. Bayangkan berdiri selama belasan jam dalam ruang yang nyaris. Tanpa udara, tanpa air, tanpa cahaya. Anak kecil menangis, tubuh mulai ambruk, napas mulai sesak. Tapi tidak ada yang datang menolong. Di luar, para pelaku mengacak-acak isi rumah, mengambil uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Lalu, mereka kabur. Mereka pikir, tidak ada yang akan menemukan para korban dalam waktu dekat. Mereka pikir, semuanya akan diam saja di sana sampai mereka jauh dari Jakarta. Tapi mereka salah. Keesokan harinya, Selasa pagi 27 Desember 2016, seorang supir Dodi datang ke rumah. Tapi tidak ada yang membuka pintu. Semua tampak sunyi. Ada perasaan ganjil sampai akhirnya tetangga membantu memanjat pagar dan masuk lewat pintu belakang. Dan saat itulah kamar mandi kecil itu terbuka. Pemandangan yang mereka temukan bukan lagi kemanusiaan. Itu adalah neraka. 6 orang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah Dodi Triyono sendiri dan 2 putrinya yang masih kecil, Gemeli dan Genia. Juga supir dan 2 orang lainnya.
tubuh mereka bertumpuk, mata membelalak, mulut menganga, seolah melawan udara yang sudah tidak ada. 5 lainnya ditemukan dalam kondisi kritis, nyaris tak bisa bicara, dehidrasi ekstrem. Polisi langsung bergerak cepat. Kasus ini tak hanya menjadi berita utama nasional, tapi juga tamparan besar bagi aparat karena pelaku bukan orang baru. Ramlan Butar-Butar diketahui baru bebas bersyarat beberapa bulan sebelumnya. Dan dalam waktu singkat, ia kembali menjadi dalang teror kemanusiaan. Dalam waktu 2 hari, polisi melacak para pelaku. 29 Desember 2016, tim Resmo Polda Metro Jaya menyergap mereka di Tambun, Bekasi. Dalam proses penangkapan, Ramlan mencoba melawan dan akhirnya ditembak mati di tempat. Kaki sebelahnya ternyata cacat, tetapi bukan berarti hatinya punya rasa kasihan. Ia pergi membawa dosa dan meninggalkan luka yang tak bisa hilang dari sejarah kota ini. Satu pelaku lainnya, Erwin Simanjuntak, ditangkap hidup-hidup. Dalam interogasi, ia mengaku bahwa kamar mandi itu memang sengaja dipilih karena sempit. Karena mereka ingin semua penghuni rumah diam, cepat, dan tidak teriak. Tapi mereka tak pernah mengira bahwa kamar mandi itu akan menjadi kuburan hidup. Kasus Pulau Mas mengubah cara orang memandang keamanan rumah. Orang mulai sadar, bahkan rumah berlantai 2 dengan pagar tinggi dan CCTV pun tak bisa melindungi dari niat jahat manusia. Orang-orang mulai mengganti kunci, memasang alarm, dan waspada terhadap siapapun yang masuk. Tapi bagi keluarga Dodi, semua itu sudah terlambat. 3 nyawa dari 1 keluarga hilang dalam 1 malam. Bukan karena kecelakaan, bukan karena takdir, tapi karena 2 orang yang memutuskan bahwa hidup orang lain tidak lebih penting dari dompet mereka. Pulau Mas tak akan pernah sama lagi. Rumah itu kini kosong, dijual, tetap berdiri, tapi tak lagi hidup. Setiap orang yang melintasi tahu bahwa di balik tembok putih itu ada kisah paling kelam yang pernah terjadi di Jakarta Timur. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk diingat dan disebarkan, bagikan video ini dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan kisah-kisah nyata lainnya yang penuh pelajaran.